Ya, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah teman-teman semua masih hidup? Kalau kita semua masih hidup ya, masih bisa bernafas ya, menghirup dan menghembuskan nafas ya, alhamdulillah teman-teman ya. Kita semua masih diberikan kesempatan ya untuk menikmati hidup ini ya, di saat ini, di sini, di sekarang ya. Jadi momen sekarang itulah surganya teman-teman ya. Adanya cuma di momen sekarang, di sini ya, bukan di masa lalu atau di masa depan teman-teman. Jadi guru saya teman-teman ya, guru yang selalu mengingatkan ya untuk selalu dekat kepada Tuhan. Meskipun agamanya saya nggak tahu ya, beliau agamanya apa ya. Kalau ditanya tuh ya agamanya ya tergantung sampean, menurut sampean agama saya apa, bilangnya seperti itu terus ya. Agamanya ya agama cinta kasih teman-teman ya, seperti yang dikatakan Jalaluddin Ar-Rumi ya. Agamanya bukan agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu ya, atau Yahudi. Agamanya ya agama cinta kasih teman-teman ya, agama cinta. Nah, guru saya sering berkata teman-teman ya, untuk kita bisa mati ya secara sukarela, jadi voluntary death, jadi mati secara sukarela ya, tanpa harus menunggu maut menjemput teman-teman ya. Jadi kalau dalam meditasi ataupun segala ibadah ya, semua ibadah yang kita lakukan ya, di setiap detik, setiap momen, ibadah kan bukan sekedar ritual teman-teman ya. Kalau muslim misalkan ke masuk masjid ya 5 kali sehari sholat, ataupun yang Kristen ya seminggu sekali ke gereja ya, bukan seperti itu ya. Maksud ibadah yang dimaksud ini ya bukan ritual, namun lebih ke kesadaran teman-teman ya, menyadari, selalu menyadari, mengamati diri kita sendiri teman-teman ya, baik itu tubuh, pikiran maupun perasaan kita teman-teman ya, di setiap momen, setiap detik ya, di momen sekarang, saat ini teman-teman ya, di sini. Jadi bukan masuk keluar tempat ibadah ya teman-teman ya. Ibadah itu seperti di masjid, gereja, atau wihara, tetapi masuk ya ke dalam diri teman-teman ya. Tempat ibadah kita ya di dalam diri kita teman-teman ya. Untuk selalu ya, kata guru saya, melakukan pengamatan yang tiada henti teman-teman ya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi teman-teman ya. Jadi setiap tarikan nafas kita kembali ya ke dalam diri, mengamati fenomena ya yang ada di dalam diri, baik itu fenomena tubuh ya, indra panca indera kita ya, dari perasa, penglihatan, pendengaran ya. Kemudian pikiran kita ya, karena dari panca indera ini ya, pikiran langsung nyerocos ya, ngoceh, karena ketika ada objek ya, maka pikiran di situ dia akan berkomentar teman-teman ya. Nah itu kita amati ya, kita sadari pikiran ngomong apa, mengamati tanpa penilaian teman-teman ya, tanpa kita judge ya.
Karena saat kita menjas ya itu adalah pikiran yang lain yang menjas ya, jadi nggak ada hentinya, nanti malah tambah bulet malah teman-teman. Kalau kita jas ya, kita nilai ya pikiran itu ya. Misalkan pikiran lagi mikir mau nyolong gitu ya, terus kita jas, jangan gitu. Lah pas kita bilang jangan gitu tuh, itu ya pikiran yang lain ya, jadinya nggak berhenti ya, malah tambah ini ya, tambah ngoceh ya pikiran kita teman-teman ya. Seolah-olah tuh ada sisi baik dan sisi buruk ya pikiran ya, padahal semuanya ya pikiran ya. Jadi kita cukup amati saja, mau itu baik ataupun buruk, kita amati saja teman-teman, tanpa penilaian, tanpa judgement. Nanti lama-lama akan mereda ya, hilang sendiri. Jadi ketika kita mengamati ya, sering berlatih mengamati tanpa henti, nanti pikiran frekuensi munculnya akan jarang teman-teman. Kalau kita judgement terus kita nggak menyadari ya, nanti kita melekat di pikiran, akhirnya kita menganggap diri kita adalah pikiran itu teman-teman ya. Jadinya kita kadang ya berprasangka buruk pada orang, terus ya macam-macam lah ya, khawatir, takut ya akan masa depan, terus sedih, menyesal akan masa lalu ya, yang sudah lalu. Nah, dalam beribadah yang sebenarnya teman-teman yaitu ya mengamati dan menyadari setiap gerak-gerik kita teman-teman ya, baik gerak-gerik tubuh, gerak-gerik pikiran maupun gerak perasaan teman-teman ya. Ketika kita mengamati, menyadari kan kita jadi berjarak ya, soalnya apa yang kita lihat pasti kan ada jarak ya. Kita nggak mungkin bisa lihat kalau jaraknya nggak ada ya, misalkan nempel mata persis kan ya, berarti nggak kelihatan ya, berarti kita itu melekat ya, bukan mengamati teman-teman ya. Nah kalau mengamati, melihat, kita bisa berjarak ya, ada jarak di situ, akhirnya kita berjarak dengan tubuh ya, kemudian berjarak dengan pikiran, berjarak dengan perasaan. Ketika kita berjarak dengan semuanya ya, kita bisa dianggap mati teman-teman ya. Sama halnya dengan mati ya, mati secara sukarela, tapi mati dalam hidup ya. Kalau Sunan Kalijaga bilang itu mati sak jroning urip teman-teman ya. Dalam Islam kan ibadah juga nggak mesti sholat kan teman-teman. Jadi kita makan ya ibadah, jadi saat makan ya kita sadari ya, kita sedang makan. Sebelum makan ya kita berterima kasih ya kepada apa yang akan kita makan. Kita makan dengan penuh kesadaran ya, jangan multi talent teman-teman ya, makan sambil nonton TV, sambil nonton YouTube. Jadi kita nggak fokus ya, kita makan tapi pikiran terbang kemana-mana teman-teman ya. Ya kita nggak akan bisa merasakan surga ya teman-teman ya saat makan itu ya. Seperti itu. Saat mau tidur pun juga, saat tidur akan bisa bernilai ibadah kalau kita sadari ya, sebelum tidur kita menyadari, kita amati ya nafas kita, pikiran kita ya saat tidur itu ya, sampai kita tertidur ya. Nah itu kita tidur secara khusyuk teman-teman ya, atau meditatif. Jadi kalau meditatif itu kita mengamati ya gerak tubuh, pikiran dan perasaan. Sholat khusyuk ya seperti itu maksudnya ya. Ketika sholat kita tuh mengamati, fokus ya pada gerakan tubuh, gerakan pikiran dan gerakan perasaan ya. Kalau misalkan kita sholat tapi pikirannya kemana-mana ya, itu namanya bukan khusyuk teman-teman ya. Yaitu kita nggak sadar berarti sholatnya ya. Masih mikirin kerjaan, mikirin utang, mikirin besok gimana, besok nanti makan apa, kayak gitu ya. Jadi masih melekat sama pikiran ya, ke masa lalu dan masa depan. Jadi selalu amati ya, ketika pikiran muncul amati. Nanti kalau pikiran sudah mereda baru dilanjutin gerakan sholatnya, seperti itu teman-teman. Ya karena kita semua sangat takut teman-teman ya akan mati ya. Ya kita takut mati ya karena kita tidak pernah berlatih untuk berjarak ya teman-teman ya, dari tubuh, pikiran dan perasaan teman-teman ya.
Karena pikiran kan seringnya mencari hal-hal yang di luar diri teman-teman ya, seperti harta, kekuasaan, jabatan ya. Ketika kita sudah melekat pada pikiran, menganggap bahwa pikiran itu adalah diri kita, akhirnya mencari hal-hal yang di luar diri ya, seperti uang, ya harta itu ya, jabatan, dan menganggap itulah ya yang akan membuat bahagia. Sehingga ketika nanti mati kan tahu ya bahwa nanti itu semuanya hilang ya, akhirnya kalau dengar kata mati itu takut banget gitu ya kita ya karena kita masih melekat sama harta ya, hal-hal yang di luar diri teman-teman. Nah dengan laku ya, dengan laku meditatif ya, lakukan segala sesuatu yang kita lakukan teman-teman ya. Jadi kalau kata orang mbah-mbah kita dulu ya, ilmu kui kelakuannya kanti laku ya. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat kalau kita praktekkan, lakukan ya. Nah kita lakukan ya setiap momen ya, mau kita makan, mau kita tidur, bahkan mau kita saat buang air besar itu ya kita sadari, kita amati teman-teman ya. Saat kita bicara dengan orang ya kita amati ya mulut yang sedang berbicara ini ya. Saat mendengarkan orang sedang bicara kita amati telinga yang sedang mendengar ya, bukan kita mengamati yang suara yang dikeluarkan orang ya, omongannya ya. Karena kalau kita cuman mengamati itu ya akhirnya kita terbawa ya. Begitu ada kata-kata yang menyakitkan akhirnya kita merasa marah ya. Nah kalau yang kita amati ada telinganya, kan kita bisa mengamati telinga yang sedang mendengarkan ya. Jadi ada layer-layer kesadaran gitu teman-teman. Nah kita masuk ke kesadaran yang lebih dalam gitu. Misalkan kita sedang melihat ini ya, pemandangan ini ya, yang kita lihat ya mata ya, mata yang sedang melihat lampu-lampu yang cahaya ini ya. Jadi mau apapun yang warna-warni dunia yang kita lihat, kita nggak akan terpengaruh ya, nggak akan reaktif langsung marah ataupun langsung dendam gitu ya, enggak. Karena masih ada filter ya, ketenangan itu ya teman-teman. Dengan melakukan pengamatan atau menyadari diri sendiri ya, pengamatan yang tiada henti teman-teman. Jadi terus menerus ya, dari kita bangun sampai kita tidur teman-teman. Ya itu karena itu surganya teman-teman ya. Saat kita mengamati, menyadari dengan penuh kesadaran ya, di situ kita seketika ya merasakan surga. Jadi kepala tuh rasanya ringan teman-teman ya, seperti ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya ya. Jadi kepala tuh rasanya plong teman-teman ya. Kalau sampean sudah coba sampean buktikan ya, jangan percaya omongan ini ya. Jadi buktikan nanti kepala sampean rasanya ringan gitu ya. Jadi kayak plong, tenang gitu ya. Seperti di bawahnya tuh mengalir sungai-sungai teman-teman ya. Jadi rasanya tuh kepala kayak dialiri air ya, sejuk rasanya. Seperti itu teman-teman ya. Dengan menghirup nafas yang perlahan dalam ya, dihembuskan juga pelan-pelan. Jadi ritme jantung tuh jadi stabil teman-teman ya, pelan-pelan. Ya yang paling dasar ya ini teman-teman latihannya, mengamati nafas ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi teman-teman ya. Karena dari mengamati nafas ya, jadi kan kita diam ya, nggak ngomong ya, nggak banyak ngomong. Diam bukan hanya di mulut aja ya, tapi di dalam jiwa ya. Ketika pikiran ngomong ya kita jangan ikutan ngomong ya, kita amati pikirannya gitu. Mau dia bilang baik ataupun buruk kita amati. Jadi saat kita berbuat baik itu atas dasar kehendak kita sendiri ya, keputusan kita teman-teman ya, bukan atas reaksi dari pikiran ya. Jadi kita amati dulu, oh iya. Jadi kita amati dan kita yakin ini yang benar, nah baru kita lakukan. Nggak perlu dibahasakan mau di dalam hati ataupun di mulut ya.
secara lisan, cukup diamati saja. Jadi seolah-olah kita ada 3 orang teman-teman ya, pikiran baik ya, pikiran buruk ya, ngoceh, saling ngoceh ya. Nah kita orang yang ketiga yang mengamati pikiran ini ngoceh ya, 2 orang ini ngoceh ya. Ya kalau diberatkan malaikat sama setan ya sedang beradu argumen ya. Nah kita yang ngamatin aja ya. Sampai ini udah capek ngoceh, kelar, baru kita jalankan apa yang kita yakini. Nah itulah keputusan yang diambil ya dengan kesadaran penuh teman-teman. Ya insya Allah kalau kita bisa seperti itu terus ya, jalan yang kita ambil ya insya Allah jalan yang selaras dengan semesta ya teman-teman ya, yang direstui Tuhan insya Allah. Ya gitu teman-teman ya, mati sak jroning urip, mati secara sukarela teman-teman ya. Jadi saat nanti ada maut menjemput juga kita tidak akan kaget teman-teman ya, karena kita sudah berlatih untuk melepaskan ya kemelekatan ya, baik dari tubuh, dari pikiran, perasaan, apalagi yang ada di luar diri ya teman-teman ya. Yang di dalam diri aja kita bisa ya melepaskannya, yang di luar diri ya insya Allah nggak akan bisa mempengaruhi kita teman-teman ya. Jiwa-jiwa kita ya, jiwa-jiwa kita kan jiwa-jiwa pejalan teman-teman ya, pejalan yang kembali ya, berjalan ya ke tempat asalnya teman-teman ya, Tuhan ya. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan nggak mesti saat kita meninggal teman-teman ya. Ya saat kita hidup ya bisa dengan cara itu ya, selalu berlatih mengamati, menyadari ya diri teman-teman. Ya udah situ aja teman-teman ya, video malam ini. Semoga video ini bermanfaat ya, semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia ya, damai ya, sejahtera selalu, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi, amin.